وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agus Kamarudin, NIM 12201183 dari kelas PAI 5C. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran Al-Quran Hadis yang bertemakan ayat Al-Quran dan hadis sebagai waktu sholat. Yang pertama, dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran di sini saya mengambil surah Toha ayat 130 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdika rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili wasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Yang artinya maka sabarlah engkau atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa senang. Penjelasannya para ulama yang dalam tafsir Al-Misbah dapat dipahami bahwa perintah bertasbih berarti perintah melaksanakan sholat, karena sholat mengandung tasbih, penyucian Allah dan pujiannya. Bila dipahami demikian, maka ayat di atas dapat dijadikan isyarat tentang waktu-waktu sholat yang ditetapkan Allah. Dalam firman-Nya yang berbunyi qabla tulu'i syamsi, yang artinya sebelum terbit matahari, mengisyaratkan sholat subuh, dan wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya, mengisyaratkan sholat asar. Ana'il laili, pada waktu malam, mengisyaratkan sholat maghrib dan isya, sedangkan wa atrafan nahari, pada penghujung-penghujung siang, mengisyaratkan sholat zuhur. Surah Toha ini termasuk kategori surah Makkiyah. Hikmah dan kesimpulan dari penjelasan di atas, yaitu hikmahnya kita bisa mengetahui waktu-waktu sholat dan batasannya berakhir dan mulainya waktu sholat, kemudian supaya dapat menjaga ibadah kita. Kesimpulan dari ayat di atas yaitu kita disuruh bertasbih dan memuji kepada Allah atau sholat dengan waktu yang ada pada ayat tersebut. Yang selanjutnya yaitu dalil hadis. Hadis di sini Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala anna nabiyya ja'ahu Jibril alaihi salam faqala lahu kum faslihi fasalli dhuhra hatta zalati syamsi thumma ja'ahu li asri faqala kum faslihi fasalla asrahina sara dhillu kulli syai'in mislahu thumma ja'ahu al-maghribu faqala kum faslil maghribi hina wajabat samsi thumma ja'ahu al-isya'i faqala kum faslihi fasallil isya'i hina ghaba syafaqi thumma ja'ahu al-fajri hina barakal fajri aw qala hina tulu'il fajri faqala kum faslihi fasalli subhi hina barakal fajri. Yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam dan berkata kepadanya, bangunlah dan lakukan sholat. Maka beliau melakukan sholat zuhur ketika matahari tergelincir. Kemudian waktu asar menjelang, dan Jibril berkata, bangun dan lakukan sholat. Maka Nabi Muhammad melakukan sholat asar ketika panjang bayangan segala benda sama dengan panjang benda itu. Kemudian waktu maghrib menjelang dan Jibril berkata, bangun dan lakukan sholat. Maka Nabi Muhammad melakukan sholat maghrib. Dan kemudian waktu isya menjelang
Jibril berkata lagi, bangun dan lakukan sholat. Maka Nabi Muhammad melakukan sholat isya ketika syafaq atau mega merah menghilang. Kemudian waktu subuh menjelang, Jibril berkata, bangun dan melakukan sholat. Maka Nabi Muhammad melakukan sholat subuh ketika waktu fajar menjelang. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Tirmidzi. Penjelasan kualitas hadis di atas yaitu termasuk hadis masyhur karena hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang. Selanjutnya yaitu penjelasan dari pendapat para ulama. Menurut Imam Asy-Syaukani, hadis ini berbicara tentang Jibril yang menjadi imam sholat bagi Nabi Muhammad. Hikmah dan kesimpulan. Hikmah dari penggalian hadis di atas kita dapat mengetahui bahwa Nabi Muhammad telah diajarkan sholat oleh malaikat Jibril. Kesimpulannya, dari potongan hadis di atas, Nabi Muhammad SAW diajari sholat oleh malaikat Jibril pada waktu tertentu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.